Sering yang itu tuh, kalau teman-teman saya kan ya nggak sambil punya pekerjaan, tetapi dia omsetnya udah gede. Itu asli sampai aneh tetangga juga. Kok dia kelihatannya di rumah aja, nggak pernah kerja, nggak ngapa-ngapain. Tapi kok ngopi-ngopi. Iya gitu. Enaknya internet marketing itu ya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya bertemu dengan sosok manusia yang luar biasa. Beliau mempunyai potensi di bidang internet marketing. Siapakah dia, Mas Asep? Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam, Mas. Gimana kabarnya ini? Alhamdulillah baik, Mas. Mas Asep ini orang aslinya Majalengka. Aslinya Majalengka dan sekarang sedang jalan-jalan. Iya. Surabaya, Gresik, dan sekarang di Lamongan. Dan beliau ternyata alumni Pondok Pesantren Ushulul Hikmah Al-Ibrahimi. Al-Ibrahimi Ya, Gresik. Manyar, Gresik. Manyar, Gresik. Dan seorang santri yang hari ini menggeluti di dunia internet marketing. Gimana serunya? Ada peluang bisnis seperti apa? Apalagi di era pandemi ini. Oke, kita ngobrol soal itu, Mas Asep. Mas Asep ini dulunya pertama kali mengenal soal internet marketing itu bagaimana? Ya, awalnya saya itu mengenal dunia internet marketing itu ada sebuah pendidikan di sebuah masjid, yaitu masjid yang berada di Cirebon, yaitu PAD, Pondok At-Taqwa Digital. Nah, di dalam Pondok At-Taqwa Digital. Ya, betul, Pondok At-Taqwa Digitalnya. Di dalam masjid itu ya ada sebuah pendidikan. Dulu itu namanya pas saya gabung ada IMBO. Ya. IMBO ya. Inkubator bisnis online. Inkubator bisnis online. Nah, ya itu yang digagas oleh Pak Alif Ringga, dosen dari IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Nah, itu beliau itu yang bergagas. Nah, pada saat itu saya alhamdulillah mengikuti seleksi dan dapat diterima di di pondok PAD itu. Nah, waktunya itu kalau nggak salah cuma 14 hari loh, Mas, itu padahal 14 hari. Saya itu berhubung banyak kesibukan selama 14 hari, ya mau nggak mau itu pulang pergi dari Cirebon ke Majalengka ya, gitu. Cirebon ke Majalengka itu sekitar berapa menit? Kalau dihitung-hitung ya sekitar 1 jam lah. Wow, iya. 1 jam dengan tempuh pulang pergi dari rumah ke lokasi inkubator ya, dalam rangka untuk belajar. Iya, belajar online ya. Terus setelah itu? Nah, setelah itu kan selama 14 hari. Nah, setelah 14 hari itu anak-anak juga ya dibebasin. Ada yang mengikuti program selanjutnya, yaitu PAD, Pondok At-Taqwa Digital. Nah, kalau bedanya IMBO dengan PAD itu, Mas, kalau IMBO itu hanya 14 hari, sementara PAD itu waktunya ya selama 1 tahun. Nah, untuk bimbingannya selama 1 tahun full. Nah, mereka juga disediakan produk oleh beliau, oleh Pak Alif ya. Nah, disediakan produk ya, istilahnya untuk mendalaminya itu ya di sana disediakan asrama dan lain sebagainya. Itu. Berarti setelah ceritanya nih, berarti setelah sampean jenengan lulus dari Pondok Pesantren Al-Ibrahimi, setelah itu baru ada peluang untuk mengikuti inkubator bisnis. Ya. Dan disitulah mulai. Ya, mulai. Ya, sebetulnya bukan ini, istilahnya bukan dari pondok langsung ke IMBO. Saya juga ya selama IMBO itu ya saya memiliki banyak kesibukan, Mas, sebetulnya. Tapi ya saya sempat-sempatin. Nah, setelah dari pondok. Kesibukan apa kira-kira? Nah, setelah dari pondok saya itu kuliah di UIN, di UIN Bandung. Setelah lulus itu posisi saya, kenapa saya pulang pergi? Ya selama itu juga saya kan kalau pagi harus mengajar di sekolah. Nah, ini juga menunjukkan bahwa bisnis online itu bukan hanya untuk yang nganggur, istilahnya. Betul. Untuk yang seorang yang sibuk pun dia mempunyai profesi apapun bisa. Iya, tetap bisa sambil jualan online atau bisnis online itu. Kalau ngomong soal bisnis itu kan bukan soal bagaimana dia
hanya mampu, tapi mau. Iya, betul. Di saat dia mempunyai kemauan, pasti ada banyak peluang kok di situ. Iya, betul. Ditambah lagi ketika kita hari ini mempunyai support system atau mempunyai teman-teman yang bergerak di bidang bisnis, maka itu sangat membantu sekali. Iya, betul. Iya, sebetulnya dari setiap kota itu banyak kok komunitas-komunitas yang menjalankan bisnis online. Ya, yang saya tahu Lamongan juga itu banyak bener. Lamongan, Gresik, Surabaya itu udah banyak sekali internet marketer yang sangat jago lah. Istilahnya udah sangat baik, udah sangat bagus di bidangnya. Oke, sebelum saya mengulik tentang bagaimana susahnya, jelaskan dalam proses tahap menjalani sebuah proses pembelajaran sampai pada implikasi dari apa yang telah kita dapatkan. Jelaskan ada lika-likunya. Sebelum ke situ, omset jenengan hari ini sudah berapa? Omset, kalau untuk omset ya alhamdulillah lah. Profit lah. Profit ya alhamdulillah udah bisa untuk menggaji 3 orang karyawan. Menggaji 3 orang karyawan. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau bisa dinominalkan sekitar berapa? Ya, per bulan? Masih kecil lah dibanding dengan yang lain. Sudah sampai puluhan juta? Alhamdulillah udah. Sudah sampai ratusan juta? Kalau untuk ratusan, untuk omset belum sih, belum sampai ratusan juta, masih sekitar ya puluhan lah. Seorang guru, seorang guru bisa menggaji 3 orang karyawan, menjadi lahan rezeki mereka. Terus hari ini luar biasa, tepuk tangan dulu dong. Alhamdulillah ya. Santri ya. Wah, alhamdulillah. Ini membuktikan bahwa santri itu tidak hanya pandai atau cakap dalam memberikan edukasi informasi, tapi juga bisa memberikan solusi. Terutama kepada teman-teman kita yang hari ini misalkan yang nganggur, terus yang masih butuh pekerjaan dan seterusnya. Kita sebagai santri ternyata bisa di tengah-tengah masyarakat bisa memecahkan sebuah permasalahan. Iya, betul. Di antaranya mengentaskan kemiskinan, memberikan menjadi lahan rezeki. Luar biasa. Kan kayak istilahnya kan kiai itu jangan miskin kalau bisa. Wah, iya. Kenapa harus kaya? Iya, kiai itu harus kaya ya supaya apa ya? Supaya bisa bermanfaat bagi penduduk-penduduk sekitarnya. Betul, Mas. Terlebih hari ini itu kan yang dipandang itu bukan hanya orang-orang yang mempunyai gelar ijazah S1, S2, S3. Iya, betul. Tidak hanya mereka yang mempunyai gelar kiai, tidak hanya mereka yang beliau yang mempunyai gelar kiai, gelar guru dan sebagainya, tapi sebagian masyarakat itu memandang punya apa? Iya, betul. Punya mobil kah? Rumahnya seperti apa? Dan itu akan lebih terpandang. Iya, lebih terpandang. Betul. Apalagi sudah pacaannya seperti kiai, terus nanti kaya dilihat secara dohirnya meskipun belakangnya nggak tahu ya. Terus mempunyai banyak furnitur untuk melengkapi entertainnya, mobil dan sebagainya, maka itu kayaknya akan banyak lebih digugu kalau bahasa Jawanya, digugu dan ditiru. Dianggap kesuksesan lah. Menurut jenengan bagaimana? Setelah selesai dari pondok, terus sebelum ada keresahan apa di masyarakat sehingga jenengan menentukan, oh saya harus menjadi orang kaya, saya harus belajar internet marketing dan sebagainya. Ya intinya gimana ya? Seorang santri ya, saat kita keluar dari pondok itu sebetulnya santri itu bingung, Mas. Bingung mau kerja apa kan biasanya. Kalau cuma ya maaf ya, kalau cuma kita ngajar ngaji secara nominal kan kurang. Betul. Itu biasanya sebuah keresahan, Mas, untuk para santri. Kalau saya udah lulus atau udah keluar dari pondok mau ngapain? Nah, ya bisa jadi ini juga ya bisnis online atau apapun ya, itu mudah-mudahan bisa jadi wasilah atau pelantara bagi para santri-santri untuk bisa menghasilkan. Nah, di samping itu dari NU sendiri sebetulnya udah ada sebuah wadah, sebuah wadah itu dinamakan IMNU. IMNU itu yaitu
internet marketer Nahdlatul Ulama. Ya. Internet marketer ya. Nahdlatul Ulama. Ya. Oh, ini berarti sudah ada komunitasnya ya? Sudah ada komunitasnya dari NU sendiri juga itu. Dan jenengan selaku di situ? Nah, saya alhamdulillah saya aktifnya itu di IMNU Cirebon. Karena berhubungan di Majalengka itu belum ada, jadi saya ikutnya ke Cirebon. Secara nasional ya alhamdulillah IMNU itu udah mulai dikenal lah di para kaum Nahdiyin ya, dan anak-anak IMNU juga sering melakukan pelatihan bisnis online, Mas. Tinggal sampean atau ini yang mau sekiranya didatangkan atau mendatangkan seorang praktisi bisnis online bisa langsung saja menghubungi Instagramnya yaitu IMNU. Ada di Facebook ya, di Instagram, di Facebook dan di IG itu ada ya. IMNU. Ya. Ikatan Marketer Nahdlatul Ulama. Ya. Dan itu lagi ketika kita berbisnis sendiri, ya. Belajar sendiri. Kalau nanti keliru ya. Atau mengalami kesalahan akan down. Ya, betul. Ketika down sendiri nggak ada yang membantu. Nggak ada yang membantu. Maka fungsinya ikatan ini dalam rangka menjadi support system kita untuk berkarya dan berkontribusi. Ya, betul. Ya, jadi istilahnya kalau kita jalan sendiri itu kan susah. Mau tanya ke sini nggak ada, ke sini nggak ada. Nah, kalau kita mempunyai wadah, maka dari itu ya IMNU itu didirikan ya itu. Fungsi utamanya yaitu untuk membantu para Nahdiyin untuk meningkatkan ekonominya. Gitu, Mas. Terus nih Mas Asep itu kan belajar ya di pondok pesantren, di tempat inkubator bisnis, terus selama 14 hari yang kira-kira ketika teman-teman ingin belajar internet marketing itu apa kira-kira yang akan dipelajari di situ? Nah, untuk yang di IMBO sendiri yang saya pelajari itu ya masih dasar lah, masih basic. Soalnya kan untuk waktu 14 hari itu sangat kurang, iya. Jadi yang dibahasnya ya mendasarnya aja, paling dari Facebook, Instagram, Facebook Ads, Instagram Ads, ya, dan lain-lain masih banyak itu yang kami pelajari itu. Dan dalam waktu 14 hari ya sangat-sangat kurang. Nah, namun setelah pembelajaran 14 hari itu ya kita masih bisa kok ya, istilahnya sharing-sharing buat datang ke sana ke tempat pelatihan kita dulu. Nah, dan mereka juga alhamdulillah ya welcome kepada ini juga. Untuk bisa masuk nih dalam komunitas bisnis itu kira-kira persyaratannya apa saja? Nah, untuk persyaratannya kemarin juga sebetulnya PAD itu udah nggak ada ya, sekarang itu udah pindah, bukan lagi di At-Taqwa tetapi di Bima. Kemarin alhamdulillah PAD sendiri itu udah mempunyai pondok sendiri, Mas, yaitu Pondok Pesantren Abdurrahman bin Auf. Ya, di sana ya sama ada pelatihan, terus ada pengajian, ya lengkap lah pesantren, tetapi dengan disertai dengan bisnis online gitu, Mas. Untuk persyaratan sendiri saya kurang tahu ya untuk yang sekarang. Yang biasanya apa ya, tinggal mengirimkan lamaran aja sih ke PAD atau langsung ke Pak Alif itu. Intinya mudah diakses kok. Mudah diakses, iya. Tinggal silakan cari tadi ada komunitasnya di IG. Di IG, iya. Itu nanti bisa silakan di DM ya. Iya, silakan di DM aja, tanya-tanya barangkali untuk misalkan sebuah pesantren ini mau mengadakan pelatihan bisnis online. Nah, IMNU sendiri di setiap daerah sebetulnya udah ada. Di Lamongan pun udah ada. Udah ada di Lamongan, di Gresik udah ada, Surabaya apalagi, Tuban udah ada sebetulnya. Tinggal jenengan ya DM aja, saya mau mengadakan pelatihan di pesantren ini, bisa enggak? Nanti dari IMNU-nya sendiri akan mengutus seorang itu yang sudah ahli di bidangnya untuk datang dan melakukan pelatihan. Karena lagi-lagi Tuhan itu memberikan rezeki memang benar ada banyak caranya. Ya.
Tapi ya harus diikhtiarkan. Iya, gitu. Betul, iya. Bukan berarti kita belajar internet marketing terus nanti menjadi hubud dunia dan sebagainya. Iya, betul. Oh, ini panjang nanti penjelasannya. Ini bakal panjang kan. Ya, pada intinya semua manusia itu butuh makan, butuh hidup. Nah, iya. Dan di saat kita mempunyai rezeki yang lebih, itu kan bisa berkontribusi lebih. Ya. Misalkan contoh di daerah kita kan ada pengumuman, ayo kita mau buat masjid, siapa yang siap urunan dan sebagainya. Oke, saya nyumbang. Ketika kita punya rezeki lebih kan bisa mengasih. Iya. Apakah nggak bisa ibadah? Ya tetap bisa ibadah. Ada dua jalur, memberikan sumbangan secara finansial dan juga beribadah. Ketika kita menjadi orang yang malas-malasan, nggak punya istilahnya kasaran kere seperti saya ini, bisa aja ya. Kan ya nggak bisa nyumbang, nggak bisa ngasih apa-apa. Bisanya hanya ibadah dengan bil wasilah kita datang ke masjid, sholat di situ. Ya betul. Dan banyak sekali. Nah, motivasi-motivasi seperti itu yang hari ini membuat saya juga memulai belajar masuk di dunia bisnis. Oh iya, bagus itu. Menurut jenengan gimana? Ya, kalau saya kan bisa istilahnya di bisnis online-nya. Kalau Masnya kan di bidang dakwah, ya itu kan sebetulnya sama aja sih. Kalau saya dengan pemberdayaan masyarakatnya, kalau Masnya kan dengan dakwah di digital. Nah, kan itu sama-sama perlu, Mas. Jadi nggak mulu dunia atau akhirat atau nggak bisa, maksudnya harus seimbang kan dunia dengan akhirat tuh. Gitu. Nah, sekilas nih Mas. Yeah. Mas Asep selama belajar internet marketing, kira-kira kalau bisa disederhanakan, itu seperti apa? Misalkan gini lah, kita ngomong dengan orang awam lah yang nggak tahu digital dan sebagainya. Oh, sih internet marketing. Oh ya. Hari gini kan masih ada sih beberapa teman-teman kita yang masih belum ngeh dengan internet marketing. Ya, intinya internet marketing itu ya kita menjual suatu barang di internet. Ya bebas, mau apapun itu juga, ada yang di FB jualannya, ada yang di IG, ada yang di web, dan banyak. Dan bahkan YouTube juga kan bisa dijadikan sebuah peluang. Iya, peluang. Nggak cuma bikin konten aja, bikin ini jualan juga bisa sebetulnya di IG, asal kita bisa memanfaatkannya dengan baik. Pada dasarnya kita hidup hari ini kan tidak hanya di dunia nyata, tapi ada dunia maya. Nah, makanya kita menjual sesuatu itu bisa di dua dunia ini. Iya, betul. Kasarnya kan gitu ya. Kita kita jual secara direct selling, secara langsung di dunia nyata juga bisa, atau secara online melalui media sosial, apapun bisa, karena tempat hidup orang itu di situ. Ya, nah sebetulnya untuk bisnis online itu sebuah peluang yang sangat besar, sangat luas, terlebih waktu pandemi ini. Waktu pandemi ditambah di saat yang lain tumbang, istilahnya kan banyak nih ruko-ruko yang pada tutup ya, soalnya kan dari ini pemerintahnya juga kan menyuruh tutup. Nah, sedangkan bisnis online itu selama pandemi alhamdulillah malah semakin meningkat. Soalnya kan untuk akses ke mall kan dibatasi ya. Untuk apalagi yang belum vaksin, dilarang belum vaksin ya, makanya vaksin lah kalau bisa ya. Nah, untuk peluang bisnis itu kata saya sangat besar. Ditambahkan jika kita offline, kita kan otomatis harus menyewa ruko. Nah, kalau online kan nggak usah, itu tinggal kita. Kalau online itu kembali lagi ke diri kita sebetulnya, mau nggak kita posting, mau nggak kita istilahnya menjualkan barang-barang kita di online, tinggal gitu aja. Sebetulnya nggak susah bisnis online itu, cuma kembali lagi ke diri kita, mau atau enggak. Tinggal mau atau tidak ya. Mau atau tidak. Sederhananya kan gini ya, banyak sekali teman-teman kita itu, ini survei, hasil data konkret. Hasil data survei bahwa
orang Indonesia, teman-teman UMKM Indonesia ini lebih pintar membuat produk, tapi tidak pintar memasarkan. Dan internet marketing ini salah satu media pertama untuk belajar bisnis. Sebelum kita mempunyai inovasi produk yang keren dan baru, maka kita harus dituntut mempunyai keilmuan marketing. Nah, ini balik lagi, Mas. Sebetulnya anak-anak internet itu uniknya gini, Mas. Anak-anak internet marketing itu sebetulnya nggak bisa mereka bikin produk tuh. Iya. Jujur, bisanya itu, pemasaran. Nah, bisanya pemasaran. Kelemahan anak-anak IMers itu ya gitu, nggak bisa bikin produk. Cuma pinternya apa dia itu? Pinternya dia itu ya bisa menjual produk-produk orang lain. Malah yang untung itu malah yang membuat produk. Iya. Yang menjual produk. Jadi profitnya itu semakin besar. Semakin besar sebetulnya. Gitu. Karena sudah tidak memikirkan bagaimana produksi mulai hulu sampai hilir dan sebagainya, nggak perlu dipikirkan. Yang penting, kira-kira produk ini lagi laris di masyarakat, booster saja, jual saja, posting jadi saja. Enaknya internet marketing itu nggak usah mikirin ini stoknya masih banyak, ini gimana pemasarannya, ini nggak standar, ini barangnya kembali kok bisa, nggak perlu. Betul. Jadi anak IMers itu ya fokus aja jualan. Mereka nggak tahu ini apa istilahnya, gimana bikinnya. Itu sebetulnya sebuah kelemahan sih. Maka dari itu ya, untuk para pelaku UMKM ya alangkah baiknya belajar juga bagaimana cara pemasaran yang baiknya gitu. Nggak ada tetangga jenengan nggak ada yang bilang gini nggak, Mas Asep sampean kerjanya apa? Kok nggak kelihatan? Kalau saya sering. Alhamdulillah kan nggak sering sih. Soalnya kan udah tahu kan saya ngajar kan. Oh iya. Saya itu. Betul. Mempunyai kesibukan ngajar dari pagi sampai siang, sore ya? Iya. Sampai siang lah saya. Soalnya di SD ya, sampai siang lah. Jadi alhamdulillah ngajar, mungkin tetangga itu bilang, kamu punya pesugihan. Iya, itu asli Mas, itu sering yang itu tuh. Kalau teman-teman saya kan ya nggak sambil punya pekerjaan, tetapi dia omsetnya udah gede. Itu asli sampai aneh tetangga juga. Kok dia kelihatannya di rumah aja, nggak pernah kerja, nggak ngapa-ngapain. Tapi kok ngopi-ngopi. Iya gitu. Enaknya internet marketing itu ya gitu. Dikira punya pesugihan. Iya, dikira punya pesugihan. Padahal kan tuyulnya itu tuyul di komputer, tuyul online istilahnya. Nggak ada produk, nggak ada yang rame-rame di rumah. Tapi kiriman atau transferan di ATM tetap mengalir. Ya, alhamdulillah. Itu soalnya kan balik lagi kan, IMers itu nggak bisa bikin produk. Mereka itu kebanyakan ya nyari-nyari produk. Bahkan ada yang dropship, istilahnya kan dropship itu kan kita nggak perlu nyetok barang di rumah. Jadi tinggal ya yang pengiriman dari supplier, yang segalanya supplier lah. Kita nggak tahu bagaimana kondisi barang juga nggak tahu. Yang penting kita tahu kalau produk ini dibutuhkan masyarakat, terus produk ini memang layak untuk kita jual, biar kita sebagai toko di internet marketing itu dipercaya orang. Itu juga harus dipilah-pilih ya. Tidak semua produk kita pasarkan. Semua produk kita pasarkan. Karena brand image toko kita juga penting. Iya, penting itu. Kita juga sebelum memasarkan produk itu ya alangkah baiknya testing dulu lah. Ini bagaimana kondisi. Ya syukur-syukur kita bisa langsung datang ke supplier kan. Bisa itu. Datang ke supplier ya nego-nego. Biasanya yang lebih murah itu kalau kita langsung nego, Mas. Sebetulnya enggak langsung di online ya. Jadi kita intinya kita nyari di marketplace, di platform marketplace. Nah, kita biasanya tanya, kalau saya, Mas, alamatnya di mana? Alamatnya di sini. Saya survei dulu, lihat kondisi barang, terus bagus enggak gitu. Nah, setelah itu ya tinggal kita pasarkan aja. Iya. Sip, Mas Asep, terima kasih sudah mau bergabung atau saya undang di Tegur Sapa. Mudah-mudahan sukses selalu. Amin ya. Nanti perjalanan pulangnya aman, sehat-sehat selalu, dan tetap bisa memberikan solusi di tengah-tengah masyarakat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama, mohon maaf. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.